bisa nanti tanya jawab ke depan gitu kan. Beliau meskipun beliau sibuk banget tapi alhamdulillah bagus menyempatkan waktunya dari Kedung Sari mau datang ke sini gitu kan teman-teman. Nah monggo bagus waktu dan tempat mungkin nanti bisa langsung tanya Bapak misalnya ada yang mau ditanyakan. Nah syukur-syukur nanti beliau juga sedia untuk bibitnya karena kan beli di tempat-tempat lain itu kan yang nggak punya kualitasnya mungkin A tapi kita kan belum yakin. Nah kalau dari sini insya Allah dijamin super ya. Apa istilahnya paling sangat paling. Jadi, monggo Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta kita semua yang saya hormati, Mas Gus, yang saya hormati semua tamu yang hadir pada hari ini, bapak-bapak ibu-ibu dari desa Kedung Sari, Dubok, Kudus, Mas Teguh. Moga Mas dengar ini. Ini kebetulan ada juga istilahnya ya penggiat durian, influencer durian zaman kita. Jadi tukang goreng-goreng tentang durian supaya orang mau nanam durian. Jadi sebenarnya kalau ada yang komen itu harganya digoreng, kadang kita balas juga butuh mana. Soalnya memang belum tahu. Goreng masih sejuta. Itu digoreng. Itu memang seperti itu tapi perlu saya jelaskan bahwa kalau melihat yang lagi panen durian itu jangan dilihat pas panennya saja, tapi dilihat juga proses. Dulu saya menanam durian itu setiap ada orang lewat itu, wah ngambil durian, ngambil tabung saya di sini itu 3 sama 4 tahun. Dan dulu saya melihat durian level masih beserta timnya itu, Mas Bola kan ada 2012 panen durian. Dan ternyata malah saya itu waktu itu saya itu belum tahan, saya belakang. Dan ternyata memang 2012 saya sendiri sudah panen durian di sini 2 kali. Jadi apa saja yang dipersiapkan dalam menanam durian itu yang pertama adalah air, Pak. Jadi banyu, koyok itu harus punya dulu. Jadi airnya harus cukup. Kalau tidak punya air mending tidak usah tanam durian. Sebenarnya simpel, tanam durian itu gampang kalau sudah berpengalaman. Yang kedua adalah pencahayaan atau sinar matahari. Sinar matahari, Pak. Jadi durian itu selain cukup air harus cukup sinar matahari. Kenapa orang itu menanam durian kok katanya sudah 4 tahun tapi batangnya selengan, Pak, tapi tinggi? Nah, salah satunya adalah kurang sinar matahari, ya, kurang air, kurang sinar matahari. Yang ketiga baru istilahnya penyemprotan. Durian itu butuh penyemprotan rutin, Pak. Penyemprotan hama rutin. Jadi setiap 2 minggu sekali itu disemprot. Ya penting ya insek, fungisida. Saya bisa pakai genis bisa, resin bisa, terus kuningan antrakol bisa, amsal bisa, sekor bisa. Mana yang bisa dihajar? Tidak bisa dibikin kuning-kuning. Terus yang selanjutnya yaitu penggemburan tanah. Penggemburan tanah itu bagaimana? Daun durian itu akan tumbuh setiap 3 bulan sekali. Jadi setiap rebus upayakan penggemburan tanah lebar, dibikin seperti piringan. Patokannya apa? Patokannya ujung kaki atau ujung daun. Jadi piringan itu harus dibuat kaki. Nah, setelah itu baru namanya pruning atau pengurangan cabang dan ranting. Jadi kalau niat menanam durian itu orangnya harus konsisten, tekun. Tidak bisa durian itu disamakan dengan tanaman mangga, ditanam ditinggal pergi 3 tahun nanti buah, itu nggak bisa. Durian itu harus tekun, rawat selama 10 tahun tadi 4 tahun. Itu pun dengan perawatan yang benar. Bagaimana kalau perawatannya tidak benar, Pak? Kita biarkan nanti berarti berbuahnya mundur. Bukan berbuahnya mundur, malah bisa jadi mati. Biarlah,
Jadi tanya ini juga kegiatan durian, mungkin keliling, udah keliling Indonesia, kalau saya malah paling dekat-dekat sini Pak. Nah, itu tadi, orang nanam durian itu sebenarnya gampang. Dari awal, airnya cukup, sinar mataharinya cukup, penggemburan, penyemprotan, pemupukan cukup. Sudah, 4 tahun berbuah. Tapi kalau itu tadi cuma ikut-ikutan, elok-elokan, ada orang panen durian, ikut-ikutan nanam, tapi tidak dirawat. 10 tahun pun juga nggak bisa berbuah. Itu. Jadi kuncinya itu tadi. Dan kenapa tanaman durian saya itu tetap berbuah? Sebenarnya nek dihitung itu ya apa biaya yang dikeluarkan memang biasanya karena kita main modal semua, tenaga orang semua. Kalau dulu baru 50 pohon saya siram sendiri Pak, semprot sendiri kecil 50 pohon. Tapi kalau sudah 500 pohon Pak, oh ya itu pupuk kayaknya sekilo, 3 bulan sekali. Tapi kalau dikali 500 sudah ketahuan gitu. Tapi saya kembalikan lagi, jika kita menanam durian, dihitung boros Pak. Dihitung boros itu dalam artian kita jumlah dalam skala besar, skala kebun. Ada perhitungan itu kalau nggak salah ya memang rata-rata di 1 juta ya. Di 1 juta 1 pohon. Berarti kalau 4 tahun 4 juta. Itu waktu. Nah terus 1 bulan akan 1 juta. Tapi itu apa pengen kocok Pak? Nek wong tani itu kan nggak gitu lah. Wong tani itu nek terima nandur 40, 30 itu cuma nanam 30, 40. Itu sambil Pak. Karena apa? Karena nyiram pohon 40 itu kalau semua kerannya sudah ada, itu apa instalasi sudah ada, air sudah ada, itu nggak butuh waktu lama. Kalau kerja jam 4, nyiram setengah jam, apa nyemprot setengah jam, udah nanti selesai. Cuma modal pupuk ini 1 kilo itu kalau udah sebesar ini saya sudah bilang sekali. Tapi kalau masih baru awal tanam, saya sendok ya. Jadi kita bikin yang paling boros saja. 1 tahun 1 juta, 4 tahun 4 juta. 4 juta itu ya, 4 juta itu hanya butuh sekitar 10 kali mililiter. 10 butir. Sedangkan gurita di usia 4 tahun, kalau memang perawatannya benar, itu bisa lebih dari 25 butir. Mungkin Mas Aku lihat sendiri kemarin itu yang pohon yang 60 butir yang sering diupload di apa YouTube terus yang di belakang rumah saya juga 60 ya, usianya juga 4 tahun setengah. Itu kalau di uang itu dapat uangnya itu memang 20 juta 1 pohon. Jadi kalau sebenarnya saya kok nanamnya duri hitam semua Pak dulu di sini kok duri hitam semua itu sudah gambarnya lenggang-lenggang Pak. Untuk perawatan 3 tahun ke depan itu sudah cukup. Tapi kan dulu kita nggak tahu namanya ada dawar, ada piman, ada tembaga, macam-macam Pak. Tapi kalau orang yang berkebun durian kok sekarang itu kan sudah ketahuan semua kelemahannya apa, cara tanamnya bagaimana, itu sudah nggak coba-coba lagi, sudah tinggal niru. Sampai kalau memang orangnya tekun itu bagus, sudah kegagalannya sampai ini. Beda dengan kita nanam durian asal-asalan, nggak ada ilmunya, tanamnya kepentuk jeruk. Nah sekarang dengan cara busuk, tanam naik. Ini sudah mungkin ya Mas Teguh ini Mas Bolang, Mas Teguh benar ya. Nah aku juga waktu itu Mas Bolang, soalnya ini channel YouTube-nya Bolang Mas Bolang. Sering lihat, katanya lagi baru ketemu sekarang. Jadi itu tadi, tinggal ikut orang yang sudah pernah gagal. Jadi orang nandur durian itu dihitung Pak, itu dulu kegagalan itu kan sekarang jadi pengalaman. Sampai jenengan datang ke sini tuh mungkin karena tanaman saya sudah berbuah gitu loh. Kalau dulu baru tanam mungkin ya harus diomongin Surabaya, Sekaroane nopo. Tapi saya yakinkan kalau nanam durian dengan jenis musangking dan duri hitam, sepertinya harga itu kok aman. Soalnya pas durian saya sekian banyak, berapa ribu durian itu. Saya dulu berpikir, aku kagum dijual saya di mana? Tapi ternyata di rumah saja kurang. Mungkin kurang. Itu belum kita jual ke pedagang loh Pak. Kita jual ke penikmat loh. Kalau ke pedagang wes ora ampun-ampun. Karena pedagang itu bukan 1 2, pedagang itu sudah kintal ton. Tanya ini Mas Teguh, mungkin kira-kira apa ada WA masuk itu, masuk di dada tuh. Sibuk
Jawab begitu. Wes, alasan gue agak balas. Orang tanya durian semua. Kalau saya kepengen ngirit tenaga. Wes orang kesel melayani wong, orang kesel melayani tamu, tak tinggal turu. Iku mending lewat pedagang saya. Mas, ada berapa? Ini ada 100 butir pasti diambil semua. Itu saya sudah uangnya masuk, saya nggak capek. Tapi tidak seperti itu. Saya berkebun itu, selain berkebun itu, saya memang cari kesenangan, ketentraman dalam berkebun. Temennya banyak. Dan saya punya keyakinan, semua orang yang sekarang berjual durian di kota sudah mencari tanah-tanah sewa ataupun beli. Dia sudah mulai menanam. Saya berpikir bahwa nanti mereka sudah tanam durian dan berbuah. Penjualannya pasti mementingkan kebunnya dulu. Kalau tiba-tiba saya di stop nanti, kalau saya masuk pedagang, yang beli siapa? Makanya saya jual dari sekarang ya di rumah. Pelanggan datang. Tadi itu berapa orang? Padahal saya tiap tanya itu tak jawab duriannya habis. Walaupun masih ada satu jual, duriannya habis. Ada saya yang datang. Jadi nggak ada kesulitan. Jadi kalau dihitung itu, rumah saya di bawah tadi Pak. Mending jualnya kan harusnya terbawa lagi ke kota, ke pasar. Ada jualnya malah tak bawa ke sini Pak. Masih dikejar di sini. Dan itu beneran. Dan durian itu kan termasuk buah rajanya buah. Ya rajanya buah itu yang menyukai juga orang-orang yang kelasnya kelas sudah itu dengan nol Pak. Nolnya kilo itu dapat barang sudah seneng dia Mas. Itu di Malang pun seperti itu saya lihat di tempatnya Mas Yato itu. Orang kesana itu kayak orang mau minta padahal itu mau beli. Mas, bu ada tidak susi, ada ini, ada ini gitu loh. Ini jauh-jauh ke tempat ini. Jadi saya semakin kenapa saya semua lahan saya durian. Saya semakin yakin itu dengan harga duri hitam 1 kilo 250.000. Jadi sing dengan dia foto wow 2,5 kilo. Iku mau 2,5 kilo wis mesti tangan itu timbangan banget enggak percaya timbangan mesti 2,5 kilo. Itu kemarin terbesar adalah 4,8 untuk duit sejuta orang atau durian siji. Dan itu dalam satu pohon yang di bawah saya itu Mas, yang di Jajal Bika itu kan 40 berapa buah satu pohon. Yang besar tak hitung di atas 3 kilo terus 10 atau 11 sudah Pak ini aman berarti 11 sudah di atas 3 kilo itu berarti saya aman. Jadi saya sendiri ternyata memang duri hitam luar biasa. Hampir yang 3 tahun 4 tahun hampir berbuah semua. Hampir 100% berbuah termasuk yang usia 3 tahun. Itu cara tanam durian saya itu dulu ya sedikit beda karena cara tanam durian saya itu tidak boleh memakai pupuk kandang orang yang punya pupuk ketok. Nah itu lemah. Kenapa? Saya pernah gagal pertama 1,5 hektar, kedua juga 1,5 hektar lagi. Tapi kegagalan itu membuat saya yakin bahwa kesalahan itu pasti kalau dipakai pupuk kandang pasti bakal ada kendala yang di dalam tanah Pak. Di atas tanah, di atas permukaan masih aman. Kalau di dalam tanah itu pasti mengalami gosok-gosok daun, semua harus kurang air juga keriting apa. Makanya saya pernah bikin video 99% tanam durian pakai pupuk kandang bakal mengalami daun gosok. Dan ternyata memang semua komunitas itu memang pernah mengalami. Jadi kalau dihitung dari dulu sampai sekarang, semua pengalaman itu memang dari kegagalan atau kesalahan yang saya alami. Jadi kalau sekarang mau nanam durian itu sudah jenisnya ya wis pasti ya. Wis ora bakal keliru-keliru montok, ora bakal keliru-keliru matahari apa. Ya semuanya dulu bagus. Cuma kalau kita bicara keuntungan ya harus yang ditanam harus yang jelas. Buat pedagang bagus harganya 1 kilo 500.000. Tapi kan belum ada buktinya skala kebun. Makanya saya belum menganjurkan. Saya tanam tapi belum saya anjurkan. Karena apa? Karena ditanam di tangga bagus belum tentu ditanam di sini bagus kecuali kita pesakit itu ditanam di mana-mana itu keluarnya bagus. Itu sedikit penjelasan tentang pertanyaan durian. Mungkin monggo dengan kami ada yang bertanya, saya akan menjawab sesuai apa yang saya alami hidup saya.